Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Sehat semua ya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan terima kasih kita bisa bertemu kembali di pertemuan ketiga ini dengan mata kuliah komunikasi bisnis bersama saya. Dalam materi kali ini, malam ini kita membahas tentang bagaimana sih mengatasi hambatan komunikasi. Untuk menyimak dari hambatan komunikasi ini kita selalu berproses ya. Komunikasi muncul itu karena dari proses pengiriman dan juga penerimaan informasi yang melekat di antara manusia. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa berkomunikasi yang mendekati kesempurnaan? Ketidaksempurnaan itu muncul apabila jika kita dalam berkomunikasi itu dalam pendekatan berpikir yang berbeda setiap individu. Cara kita berpikir itu pasti satu sama lainnya berbeda. Nah, inilah bagaimana munculnya ketidaksempurnaan dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua juga ketidakcukupan bahasa. Kita berbicara dalam bahasa komunikasi bisnis. Kita harus bisa dan mampu menguasai dari beberapa macam bahasa dari daerah, bahasa Indonesia itu sendiri dan juga bahasa asing. Bagaimana penguasaan bahasa dan ekspresi ini yang tidak sempurna sehingga adanya keterbatasan secara rasionalitas kita ini terbatas. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa terdapat segitiga penghalang yang menjadi bagian secara integral dari setiap manusia yang terdiri dari tiga puncak yang sebagai kita kemarin berpikir. Sebelum saya menyampaikan slide yang berikutnya, teman-teman, kita mengingat kembali segitiga penghalang yang menjadi bagian integral di setiap manusia dalam berkomunikasi itu apa saja sih? Kira-kira teman-teman masih ingat? Segitiga pertama kita berpikir, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata, dan bagaimana kita berbuat. Yang dimana kita ringkas sebagai apa yang kami pikirkan, tidak kami ucapkan. Apa yang kami katakan, tidak kami lakukan. Inilah pola dari hambatan-hambatan kita untuk bisa berpikir, berkata, dan berbuat dalam berkomunikasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa titik puncak suatu segitiga tidak bisa pernah bertemu, sehingga segitiga tersebut juga tidak akan ada. Makanya segitiga kita harus bentuk dengan kesadaran kita, dengan pola kita berpikir, pola kita berkata, dan bagaimana kita mampu untuk berbuat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa paham ya apa itu komunikasi dan kemudian apa sih yang ada dari hambatan komunikasi, jenis-jenis komunikasi itu sendiri. Kemarin kita juga sudah menggilas bahasan dengan komponen komunikasi. Yang pasti dari komponen komunikasi itu sendiri yang jelas pasti ada komunikatornya. Siapa itu komunikannya, dan pasti ada pesan yang akan dikirimkan. Juga ada media, melalui media apa kita dalam berkomunikasi. Kemudian pasti kita akan mendapatkan feedback atau respon. Kemudian dalam berkomunikasi tidak dipungkiri juga kita menemukan gangguan-gangguan di dalam komunikasi. Nah, dari jenis hambatan komunikasi itu sendiri, bagaimana kemampuan berkomunikasi yang baik ini merupakan ciri dari pribadi. Dan apa sih hambatan komunikasi ini yang lebih efektif terjadi pada beberapa tingkatan. Nah, kita paham dulu dari komponen komunikasi tadi ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang kita kirimkan, ada media apa yang kita gunakan, dan juga ada respon atau feedback, juga ada gangguan. Nah,
Jika kita terjadi dalam jenis hambatan komunikasi ini, salah satunya adalah hambatan pribadi dalam berkomunikasi. Terkadang kita mampu tadi berpikir, tapi belum ada kemampuan untuk berkata atau menyampaikan tadi pesan yang akan disampaikan. Kemudian juga ada bagaimana kita mengelompokkan hambatan ini dalam berkomunikasi. Kita bisa tidak mampu berkomunikasi secara interpersonal kah? Atau kita tidak mampu berkomunikasi dalam organisasi. Nah, di sini hambatan organisasi terhadap komunikasi apa saja yang terjadi pada diri kita, yang terjadi pada saat kita berorganisasi. Apa sih? Karena takut, karena tidak terbiasa, atau karena tidak nyaman dalam berorganisasi tersebut. Dari jenis hambatan komunikasi tadi kita berkembang menjadi apa sih ciri hambatan pribadi dalam komunikasi? Ada yang kita harus perhatikan, di mana hambatan dalam komunikasi bisnis. Di sini kita bisa melihat secara teknis. Di sini kan perhatikan yang selektif. Bagaimana kita mampu menyeleksi apa sih yang harus kita komunikasikan ataupun apa sih yang memang kita harus kirimkan pesan yang kita maksudkan. Nah, dalam hambatan dalam komunikasi bisnis ini salah satunya adalah hambatan teknis, yang dimana hambatan ini yang timbul dari sisi teknologi atau media tadi dari komponen komunikasi itu sendiri yang digunakan dalam berkomunikasi, seperti halnya adanya gangguan pada jaringan telepon ataupun alat komunikasi lain yang kurangnya efektif, sehingga bagaimana penggunaan dalam komunikasi tersebut akan terganggu. Mungkin saya bisa mencontohkan teman-teman. Tadi secara hambatan tadi adalah gangguan jaringan. Misalkan di perusahaan, mungkin teman-teman yang sudah bekerja, melihat seorang manajer akan menginginkan atau akan meminta data pada karyawan bawahannya untuk segera mengirimkan data-data yang dibutuhkan. Mungkin dalam penggunaan data di sini dalam membuat sebuah laporan ataupun dalam menggunakan data ini saat akan melakukan meeting dengan pimpinan atasannya atau bagaimana. Tetapi dalam mengirimkan suatu permintaan tersebut kepada karyawannya dikirimkan melalui email. Namun di dalam proses tersebut karyawan yang dituju dalam atau sedang melakukan pekerjaan yang lain, sehingga belum membuka email yang diterima dari atasannya. Nah, di sini ada sebuah gangguan yang dimana kurang efektifnya informasi sehingga komunikasi itu akan terhambat atau tertunda, sehingga laporan itu tidak segera. Nah, bagaimana solusinya? Adalah dengan menggunakan sebuah jaringan telepon, sehingga langsung menerima respon, sehingga apa yang diharapkan, data yang diminta itu segera dikirimkan. Nah, inilah salah satu hambatan dalam komunikasi bisnis yang dengan hambatan teknis. Juga di sini dengan kurangnya perhatian. Nah, di sini kurangnya perhatian juga dalam komunikasi bisnis, hambatan salah satunya adalah hambatan semantik. Apa sih hambatan semantik ini? Yaitu hambatan yang terjadi dengan berkaitan dengan faktor penggunaan bahasa oleh para pelaku komunikasi atau bagaimana penafsiran yang keliru terhadap isi pesan atau informasi yang disampaikan. Mungkin karena komunikasi bisnis saya juga akan memberikan contoh, misalkan ada dalam suatu perusahaan terjadi dengan pergantian pimpinan. Nah, pimpinan yang lama digantikan dengan pimpinan yang baru, yang kebetulan pimpinan baru ini didatangkan mungkin dari negara China atau negara Singapura masih bisa, mungkin Belanda. Di dalam proses memimpin perusahaan yang berada di Indonesia, mungkin pimpinan ini karena keterbatasan bahasa, mungkin kurang bagusnya bahasa Indonesianya, mungkin juga belum bisa fasih dalam bahasa Inggrisnya, sehingga akan
terjadi salah persepsi kepada bawahannya. Nah, di sinilah akan menghambat sebuah instruksi pekerjaan sehingga adanya kesalahpahaman. Nah, ini yang dimaksud dengan hambatan semantik. Ada juga di dalam hambatan komunikasi bisnis itu yang disebut dengan hambatan manusiawi. Di sini kurangnya kosakata, kurangnya keterampilan mendengarkan. Nah, di dalam hambatan komunikasi ini, hambatan yang terjadi karena faktor manusia atau pelaku komunikasi secara emosi dan juga bisa terjadi karena prasangka atau panca indera. Nah, di sini akan bagaimana mengurangi kesalahpahaman ini dengan cara mungkin contoh dalam hambatan manusiawi di sini bisa dikategorikan faktor emosional. Antara di rumah ada masalah sehingga akan terbawa ke pekerjaan, di lingkungan di tempat mungkin bekerja bersama. Disinilah mungkin yang akan terjadi kita bisa melakukan hambatan-hambatan yang dimana kita bisa menguranginya. Nah, kemudian kita bisa melihat kita dari hambatan pribadi ini dengan kita bisa melihat di mana posisi kita saat dalam berbisnis itu melakukan hambatan. Apakah hambatan secara teknis, apakah hambatan secara semantik, ataupun hambatan secara manusiawi. Nah, bagaimana dengan kita bisa melihat hambatan komunikasi? Ada 5 hambatan berbeda dalam komunikasi efektif. Misalnya, kita adalah hambatan secara fisik. Secara fisik kita bisa melihat dalam hambatan komunikasi kita bagaimana kita dengan mungkin dalam komunikasi kita ada teman kita atau partner kita atau komunikan kita dengan tunarungu. Bagaimana kita secara body language yang kita harus perbaiki dan bagaimana komunikasi hambatan linguistik. Nah, dengan ilmu linguistik ini kita bisa melihat dari secara umum bahasa. Tergantung kita bahasa dari daerah mana. Kita aja mungkin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau kita tidak secara detail mengetahui bahasa keseharian kita gunakan, kita juga akan mungkin mengalami secara kesalahpahaman dari ciri-ciri bahasa yang kita gunakan. Kemudian bahasa cara interpersonal juga. Bagaimana kita bisa antar pribadi komunikasi ini yang terjadi antara dua belah pihak. Biasanya kita bisa melihat secara formal atau secara non formalnya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa memahami apa sih pesan yang kita kirimkan kepada komunikan kita. Bagaimana kita melihat responnya. Kalau kita bisa melihat dengan respon itu positif, berarti komunikan itu bisa memahami apa yang pesan kita kirimkan atau gagasan apa sih yang kita berikan. Nah, secara budaya di sini kita bisa melihat kita menggunakan bahasa budaya seperti apa untuk kita bisa saling memahami. Karena budaya ini pun salah satu juga kita bisa melihat di mana kita bisa berpengaruh satu sama lain untuk kita bisa mengerti atau tidaknya bahasa yang kita gunakan. Kemudian bahasa hambatan dalam perusahaan. Perusahaan kita bisa melihat secara internasional. Kita bisa melihat bagaimana tadi secara sematik dengan saya contohkan tadi. Kita bisa menafsirkan bahasa dengan bahasa ibu kita itu dengan jelas. Tetapi kalau kita berbicara dengan bahasa kita dengan orang yang bukan dari negara kita, mungkin kita bisa sedikit salah penafsiran saat kita tidak tepat dalam mengirimkan pesan tersebut. Nah, kalau perusahaan bahasa-bahasa yang digunakan sesuai dengan divisi masing-masing dengan apa sih untuk bisa kita mendelegasikan tugas kerja kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan kita ataupun bawahan kita. Nanti kita bisa melihat bagaimana saat kita berkomunikasi dengan atasan ataupun bawahan kita. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ternyata semakin detail untuk kita belajar untuk bahasa ya.
Nah, bagaimana kita menanggapi hambatan komunikasi juga dikenal sebagai hambatan semantik tadi yang dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Dengan contoh bagaimana kita hambatan semantik tadi seperti hanya bahasa tadi manusiawi. Nah, dengan perbedaan yang latar belakang. Bagaimana kita berbicara dengan level lulusan S1, S2, S3 dalam kita berkomunikasi pun berpengaruh. Bagaimana kita bisa mengerti, menyampaikan dengan hal, misalkan kita sebagai pembicara yang sebagaimana kita menyampaikan apa sih tujuan kita untuk bagaimana setelah pasca pandemi ini menjaga kesehatan, tetap memakai masker, bagaimana tetap kita cuci tangan, bagaimana kita jaga jarak, dan bagaimana jangan meludah di sembarang tempat. Inilah bagaimana kita cara menginformasikan informasi yang tepat. Kalau kepada anak-anak yang tingkat SD mungkin kita harus dengan cara memberikan contoh, tapi kalau kita dengan sebaya, dengan kita sejajar, kita sudah bisa memberikan bagaimana secara peka dengan keseharian kita melakukan kegiatan dengan tetap memakai masker. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa informasi yang kita berikan dengan secara contoh yang kita berikan. Nah, di sini hambatan komunikasi secara semantik ini bisa terjadi salah satunya pesan yang diungkapkan dengan buruk. Nah, apa sih contoh dari pesan yang diungkapkan dengan secara buruk ini? Terdiri dari misalnya kurangnya kejelasan di dalam memberikan pesan, juga kurangnya presisi. Bagaimana kita ketepatan atau ketelitian dari suatu sistem komunikasi ini kita juga harus perhatikan tadi di tingkat S1, S2, S3 dalam kita berkomunikasi kita harus bisa melihat jangan bahasa yang kita gunakan dengan sama-sama S1 tapi kita sudah bicarakan dengan anak lulusan SD atau SMP. Nah, ini kurang tepat. Dari pemilihan kata dan frase yang buruk dalam berkomunikasi ini juga akan memberikan hambatan dalam komunikasi kita. Bagaimana menghilangkan kata-kata yang ceroboh. Nah, dengan kata-kata yang ceroboh ini pun juga akan menimbulkan dari kurangnya kejelasan dalam berkomunikasi. Kurangnya koherensi. Bagaimana pengorganisasian ide yang buruk untuk dikomunikasikan. Kosakata tertulis yang kurang memadai. Ini salah satu pesan yang diungkapkan dengan buruk. Kemudian hambatan yang kedua adalah asumsi tidak diklarifikasi. Apa itu asumsi yang tidak diklarifikasi? Jika pesan yang ingin disampaikan tidak dikomunikasikan kepada penerima, maka hal itu dapat menyebabkan beberapa proses tidak lengkap jika transmisi atau interpretasi pesan salah. Nah, ketika kita sudah akan memberikan pesan pada komunikan kita, kita harus bisa tetap mengkomunikasikan dengan si penerima. Jangan mempunyai asumsi yang berbeda. Kemudian, bagaimana menerjemahkan atau bahasa yang salah, mengartikan, memaknai pesan yang akan kita kirimkan itu salah. Nah, di sini kita bisa melihat kata-kata atau frase yang digunakan dalam pesan harus familiar bagi penerima, sehingga mereka dapat memahami dan juga langsung bisa meresponnya dengan baik, yang memerlukan penguasaan dan kemampuan beradaptasi yang baik dari pengirim untuk menggunakan bahasa yang sesuai. Tadi saya sampaikan juga, dengan kata-kata atau frasa yang digunakan dalam pesan harus familiar bagi penerima. Apa yang kita sampaikan pesan atau apa yang kita berikan informasi, siapa yang akan menerima pesan dan informasi tersebut harus bisa memahami bahasa yang kita gunakan sehingga mereka dapat memahami dan memberikan respon. Ada dua hal yang kita bisa mengirimkan pesan, si komunikan hanya terdiam saja atau si komunikan ini memberikan respon. Diam karena mungkin tidak tahu dan tidak paham, tidak memahami ya. Diam karena mungkin sudah paham. Nah, disinilah komunikator ini harus bisa lebih peka untuk bagaimana bisa menerima apa sih ekspresi dari komunikan kita.
sehingga kita bisa mampu beradaptasi dengan baik dari pengirim untuk menggunakan bahasa yang sesuai diterima oleh si penerima. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian kita juga bisa dalam berkomunikasi itu ada hambatan secara semantik ini yang menggunakan bahasa spesialis. Tadi juga sudah disinggung, setiap spesialis menggunakan bahasa yang sesuai dengan profesinya. Demikian pula seorang teknisi menggunakan bahasa yang berbeda dengan pekerja biasa. Penduduk kota mungkin menggunakan kata dan frasa yang berbeda dibandingkan dengan penduduk desa. Jadi semua hal ini menjadi penghalang bagi komunikasi yang efektif di antara orang-orang yang berbeda. Ketika kita melihat dari bahasa-bahasa, mungkin seorang teknik dalam menggunakan bahasa penjelasannya akan berbeda dengan orang production, gitu kan. Ketika kita melihat bagaimana operator atau IT akan memberikan operasional komputer ataupun mesin yang akan dilakukan seorang pekerja operating di sebuah perusahaan garment, dia akan menyampaikan pesan yang akan berbeda ketika antara hubungan komunikasi dengan pekerja operating garment dengan bagaimana teman sederajat dengan bagaimana sesama IT yang akan mengoperasionalkan mesin tersebut. Sama juga dengan bahasa, kita melihat dari orang yang bisa terbiasa menggunakan bahasa-bahasa orang kota, gitu ya, dan kalau kita menyebutkan dengan penduduk daerah, dia akan menggunakan bahasa yang berbeda juga. Namun kalau kita bisa memahami tujuan komunikasi itu akan bisa diterima satu sama lain sehingga akan saling mendapatkan feedback ataupun respon dengan apa sih bahasa spesialis yang digunakan. Dengan bahasa ketika kita ada pasien dengan dokter, pasien itu akan menyampaikan apa sih yang dikeluhkan ketika saat akan melakukan pemeriksaan dengan dokter. Dokter akan mempunyai bagaimana bahasa untuk resep dengan apotekernya, sehingga kita hanya tahu bagaimana kebutuhan tubuh kita untuk membutuhkan obat yang diresepkan oleh dokter. Nah, inilah bagaimana hambatan saat menggunakan bahasa spesialis ini. Tidak semua kita yang biasa ini dalam berkomunikasi tahu bahasa-bahasa. Seperti hanya tadi, seorang teknisi akan menggunakan bahasanya sendiri. Dengan dokter, mereka akan menggunakan bahasa dokternya dalam menuliskan resep. Dan kita juga bisa secara manusia, kita bisa melihat bahasa keseharian apa sih yang kita gunakan, gitu ya. Kemudian kita juga di dalam komunikasi bisnis ini kita bisa melihat dari hambatan di tingkat senioritasnya. Nah, dari sini kita bisa melihat sikap senior tidak terlalu berkolaboratif dengan junior. Karena apa? Kurangnya kesadaran atau karena masalah pribadi. Maka pesan tidak akan tersampaikan secara bebas dari satu orang ke orang lain dan hal ini seharusnya tidak terjadi dalam organisasi yang berstruktur dengan baik. Biasanya di sini antara senior dengan junior memang ada terkendala antara komunikasi sehingga mereka bisa melakukan suatu hambatan sehingga siapa kita dalam menyampaikan pesan ini, nanti jangan-jangan seniornya takut dengan juniornya kalau memberikan semua informasi pada juniornya. Dan juga sebaliknya, junior akan takut merasa, saya masih junior, sehingga takut akan menyampaikan pesan kepada seniornya. Nah, hambatan inilah yang perlu kita pahami, mana sih yang kita perlu komunikasikan, mana yang memang sebatas, ini yang harus kita simpan sebagai pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak perlu semua dikomunikasikan dengan
pimpinan atau seniornya. Tetapi senior juga harus juga fair, di mana ketika memberikan sebuah informasi ataupun sebuah ide kepada bawahan harus secara jelas, karena apa? Kesuksesan seorang pimpinan adalah bagaimana pimpinan bisa mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada anak buahnya. Dan anak buah juga bisa menjadi promosi jabatannya ketika bawahan ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar dengan waktu yang tepat. Nah, inilah dari hambatan ini menjadikan evaluasi di mana senioritas dan junior ini harus mampu membedakan di mana harus disampaikan dan mana yang harus disimpan. Nah, dari hambatan di tingkat senior ini salah satunya adalah bersikeras saluran komunikasi yang tepat. Merasa bahwa senioritasnya ini adalah saya saja yang menyimpan informasi ini. Tidak perlu saya delegasikan atau saya sampaikan kepada anak buah saya, bawahan saya, atau junior saya. Hambatan inilah yang sering terjadi bahwa dengan kata lain one man show. Saya ajalah, seniornya ajalah yang tahu. Dan juga ada takut akan tantangan terhadap otoritas mereka. Takut bersaing. Ketika semua informasi yang diberikan dari senior ke bawahannya, ketika semua itu diketahui, dia akan ketakutan sendiri, akankah nanti posisi itu terancam. Nah, ini menjadikan hambatan. Kemudian juga kurangnya kepercayaan pada bawahan. Apa sih yang dimaksud dengan kurangnya kepercayaan pada bawahan di sini adalah di mana senior ini merasa bahwa ketika informasi saya langsung berikan kepada bawahan saya, senior tidak yakin bahwa pekerjaan yang diberikan itu tidak akan terselesaikan seperti harapan dari senior itu sendiri. Juga bagaimana mengabaikan komunikasi di sini, dianggap bahwa senior ini menganggap bahwa bawahannya atau junior ini sudah harus tahu secara otomatis apa sih yang menjadikan pekerjaannya atau tanggung jawabnya atau apa yang harus terselesaikan. Kemudian ada kekurangnya waktu, karena masih dengan sibuknya masing-masing tersebut, akhirnya komunikasi itu terbengkalai. Karena apa? Mungkin karena tidak terschedule-nya pekerjaan dalam setiap hari dalam waktu 8 jam ini, apa saja sih yang harus dilakukan secara pekerjaan individu atau secara pekerjaan yang harus didelegasikan kepada bawahan ataupun teman sederajatnya. Juga kurangnya kesadaran. Semakin kita bisa memberikan komunikasi dengan baik dengan lingkungan kita bekerja, semakin ringan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan keseharian kita. Bagaimana keengganan untuk berkomunikasi tadi, merasa nggak enak, merasa tidak nyaman, merasa senioritas, merasa junior, sehingga rasa enggan itu akan muncul di dalam hambatan berkomunikasi di tingkat senior. Dan juga di sini termasuk dengan kurangnya insentifnya. Kenapa sih saya harus memberikan semua informasi itu kepada bawahan saya, sedangkan bawahan saya aja tidak bertanya kepada saya. Nah, inilah salah satu juga termasuk dari hambatan komunikasi antara bawahan dengan atasan. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin di dalam pertemuan pada malam hari ini di materi untuk mengatasi hambatan komunikasi saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di pertemuan keempat. Semoga kita bisa melanjutkan dengan materi-materi yang lainnya. Saya cukupkan sekian. Salam sehat, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.